Kesurupan. Nama sekolah itu adalah SMPN 4 Taman Jaya, sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di tengah kota kecil yang dulunya penuh sawah dan kebun karet. Sekilas, sekolah itu tak berbeda dari sekolah lainnya. Gerbangnya besar, catnya mulai pudar, dan di halaman belakang terdapat lapangan luas yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, sekolah ini menjadi buah bibir karena satu hal, murid-muridnya sering kesurupan. Awalnya hanya 1-2 kasus. Seorang siswi kelas 7 tiba-tiba berteriak histeris, matanya melotot, tubuhnya kejang. Lalu beberapa bulan kemudian, giliran siswa kelas 8 yang mendadak berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Kepala sekolah dan para guru menyangka itu hanya kelelahan, atau mungkin stres karena ujian. Tapi kejadian itu terus berulang, bahkan semakin sering. Puncaknya terjadi ketika dalam satu hari, 6 murid kesurupan secara bersamaan di dalam kelas. Teriakan mereka menggema di seluruh gedung, membuat para guru panik dan orang tua berlarian datang. Mereka berbicara bersamaan, kadang tertawa seperti orang gila, kadang menangis menyayat hati. Salah satu murid bahkan menulis dengan darah di tembok, "Bebaskan aku." Kepala sekolah, Bu Rina, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai sepuh bernama Kiai Hashim, yang terkenal sering membantu mengatasi gangguan gaib. Kiai Hashim datang bersama 2 santri muda. Begitu menjejakkan kaki di halaman sekolah, wajah beliau langsung berubah tegang. "Ada yang tidak beres di tempat ini," ucap Kiai Hashim lirih. Malam itu, beliau melakukan pengajian dan ruqyah di aula sekolah. Beberapa murid yang pernah kesurupan ikut serta. Di tengah-tengah pembacaan ayat suci, salah satu murid mendadak menjerit keras lalu terdiam. Bibirnya bergerak sendiri, namun suaranya bukan suara anak-anak. "Aku dikubur hidup-hidup, aku masih hidup waktu itu, mereka timpa aku dengan semen, aku belum mati." Semua yang hadir gemetar. Santri Kiai Hashim cepat-cepat memegangi anak itu yang tubuhnya gemetar hebat. Kiai Hashim menatap murid itu dengan mata tajam. "Apa maksudmu dikubur hidup-hidup? Siapa kau sebenarnya?" tanya sang kiai. Mulut anak itu menyeringai, seolah bukan lagi dirinya. "Aku Suparman, tukang bangunan. Disuruh kerja malam-malam. Katanya mau bangun fondasi gedung baru. Tapi ternyata aku dijadikan tumbal. Mereka pukul aku dari belakang. Kubur aku di tengah fondasi, hidup-hidup, tubuhku di bawah ruang kelas 8B." Setelah mengatakan itu, murid tersebut pingsan. Kiai Hashim pun memerintahkan semua guru dan staf berkumpul. Malam itu, beliau mengungkapkan temuan mengerikan. Arwah gentayangan di sekolah ini adalah seorang pria dewasa bernama Suparman, yang menjadi korban tumbal saat pembangunan gedung bertingkat sekolah itu. Kisah di balik pembangunan. Bu Rina, yang baru menjabat kepala sekolah 2 tahun terakhir, mengaku tidak tahu menahu soal pembangunan gedung itu. Namun setelah diselidiki, ditemukan fakta bahwa gedung kelas 8B dan 8C dibangun sekitar 20 tahun lalu, saat kepala sekolah sebelumnya masih menjabat, almarhum Pak Jamal. Beberapa guru lama mulai buka suara. Ada desas-desus waktu itu, pembangunan gedung mengalami banyak hambatan, fondasi sering retak, tukang bangunan kecelakaan, bahkan pernah ada yang hampir tertimpa beton jatuh. Seorang mandor proyek bernama Pak Darno pernah berkata bahwa mereka harus melakukan syarat tertentu agar bangunan berdiri kokoh. Tapi tak ada yang menyangka, syarat itu ternyata tumbal manusia. Waktu itu ada tukang yang mendadak hilang. Katanya kabur bawa uang. Tapi sekarang aku curiga, jangan-jangan itu si Suparman, kata Pak Wito, penjaga sekolah yang sudah bekerja sejak era pembangunan. Kiai Hashim mengangguk, matanya tampak berat.
Arwahnya gentayangan bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena jasadnya tidak dikubur dengan layak. Ia meninggal dalam kesengsaraan, dikubur tanpa kafan, tanpa doa, dan masih dalam keadaan hidup. Penggalian tengah malam. Atas izin Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat, diputuskan bahwa penggalian akan dilakukan. Tepat di tengah ruang kelas 8B, setelah meja dan kursi disingkirkan, dilakukan penggalian malam hari. Pekerjaan ini tidak sembarangan, karena harus dilakukan dengan membaca doa-doa dan ayat-ayat tertentu untuk menenangkan arwah yang mungkin marah. Kiai Hashim memimpin langsung prosesnya. Setelah menggali sekitar 2 meter, bau busuk menyeruak dari tanah. Semua yang hadir menutup hidung. Tak lama, sekop pekerja menghantam sesuatu keras. Sebuah tulang belulang manusia, lengkap dengan sisa-sisa baju lusuh dan topi proyek yang sudah lapuk. Tangisan pecah dari salah satu santri yang peka spiritual. Dia masih menangis, katanya. Jasad yang ditemukan lalu diangkat secara perlahan dan dibungkus kain kafan. Kiai Hashim membaca doa panjang, dan jenazah dibawa ke pemakaman umum di kampung sebelah untuk dikuburkan secara layak. Saat jenazah dimakamkan, langit yang tadinya mendung berubah cerah. Angin sejuk berhembus pelan, dan seorang murid yang sempat kerasukan berkata lirih, "Terima kasih, aku bisa pulang." Setelah pemakaman. Sejak malam itu, gangguan kesurupan di SMPN 4 Taman Jaya berhenti total. Tidak ada lagi murid yang menjerit tanpa sebab, tidak ada lagi yang melotot sambil tertawa mengerikan. Para guru pun merasa suasana sekolah jauh lebih ringan dan tenang. Namun, Kiai Hashim memberi pesan penting sebelum kembali ke pesantrennya. Bangunan yang menelan nyawa akan menyimpan energi gelap. Tapi kalau kita rawat dengan doa, kebaikan, dan kejujuran, insya Allah takkan ada lagi gangguan. Bu Rina berjanji akan mengadakan pengajian rutin setiap bulan di sekolah. Ia juga memasang plakat kecil di ruang kelas 8B, bertuliskan, "Untuk almarhum Suparman, semoga Allah mengampuni dan menempatkanmu di tempat terbaik." Meski tidak dijelaskan kepada siswa bahwa Suparman adalah korban tumbal, para murid diberi edukasi tentang pentingnya mendoakan arwah dan menjaga perilaku selama berada di sekolah. Beberapa siswa bahkan mulai rutin membaca Al-Quran bersama sebelum kelas dimulai. Epilog. Setahun berlalu. SMPN 4 Taman Jaya mulai kembali normal. Prestasi murid meningkat, dan banyak siswa baru mendaftar. Namun bagi orang-orang lama, terutama Pak Wito sang penjaga sekolah, kenangan tentang malam penggalian itu tak akan pernah terlupakan. Kadang, di malam-malam tertentu, ia masih melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kelas 8B. Bukan hantu, tapi sosok lelaki berkemeja lusuh dan helm proyek, yang berdiri tenang, seolah sedang mengawasi bangunan yang dulu membuatnya kehilangan nyawa. Dan setiap kali Pak Wito melihatnya, ia akan mengangguk pelan dan berkata lirih, "Tenang, Pak Men, sekarang semua sudah baik-baik saja."